Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 46 menuju makam pedang. Mendengar perkataan itu, Feng Jiu mendongak untuk menatapnya. Melihat bayangan hantu itu perlahan memudar, dia pun berjalan menghampirinya. Dia tahu bahwa bayangan hantu yang melayang di udara di depan matanya adalah sisa-sisa kesadaran terakhir yang tersisa dalam saripati darah, dan begitu saripatinya habis, kesadaran dan lelaki itu akan lenyap selamanya dari dunia. Stabilkan kesadaran Anda, tenangkan hati Anda dan tenangkan ki Anda. Prosesnya akan sedikit menyakitkan tetapi Anda harus menanggungnya. Cuba Tian berkata dengan suara yang dalam dan akhirnya menyalurkan saripati darahnya yang terakhir untuk menyelimuti Feng Jiu. Seberkas cahaya yang terlihat oleh mata melonjak ke seluruh tubuh Feng Jiu, memasuki saluran meridiannya, membukanya. Nyeri. Rasa sakit yang menyiksa dan menyakitkan. Semua saluran di meridiannya diperluas secara paksa oleh gelombang ki yang kuat yang mengalir melaluinya, dari tipis ke besar, merenggangkannya hingga terasa seperti akan meledak. Rasa sakit yang menyiksa menyebabkan seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin, lebih tak tertahankan daripada seseorang yang memotong dagingnya dengan pisau. Namun dia menggigit giginya kuat-kuat, menolak untuk mengeluarkan suara sedikit pun, tangannya terkepal erat, darah menetes keluar dari luka di telapak tangannya tempat kukunya menancap dalam. Di luar penghalang, Phoenix api kecil melihat wajah yang telah berubah sepenuhnya menjadi putih dan ia mulai mondar-mandir dengan cemas. Ia ingin berteriak tetapi takut bahwa ia mungkin akan mengalihkan perhatiannya dan karenanya ia tidak dapat melakukan apapun selain menyaksikan Feng Jiu menderita di bawah rasa sakit yang luar biasa karena perluasan saluran meridian. Hampir 1 jam berlalu sebelum aura yang menyelimuti tubuhnya memudar saat dia jatuh lemah ke tanah, terengah-engah mencari udara. Melihat itu, si Phoenix api kecil tiba-tiba melompat-lompat karena gugup dan cemas, sambil berteriak, "Wanita bodoh! Kamu baik-baik saja?" Feng Jiu berusaha melawan rasa lemah yang dirasakannya di dalam tubuhnya saat dia menatap bayangan hantu itu dan bertanya, "Guru, bagaimana perasaanmu?" "Gurumu sudah lama meninggal, menahan kesadaranku dengan saripati darahku dalam penantian selama ini untuk akhirnya mendapatkanmu sebagai muridku guna meneruskan keinginanku. Aku tidak menyesal lagi." Cuba Tian menatapnya dan mengingatkan, "Gadis, sebelum kau menjadi cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri, ingatlah untuk bersikap halus dalam tindakanmu dan jangan biarkan siapapun tahu kau memiliki tubuh roh mistis atau kau mungkin akan mengundang penganiayaan yang tidak perlu bagi dirimu sendiri. Dunia bagi para kultivator keabadian itu kejam dan tanpa ampun dan bahkan sebagai kultivator yang paling hebat di antara mereka, ingatlah bahwa kau harus terlebih dahulu mampu tumbuh dan berkembang." "Baik, Guru. Saya mendengar Anda." Feng Jiu mengangguk, tiba-tiba ada kehangatan yang mengalir di hatinya. "Gurumu tidak akan dapat membimbingmu banyak dalam kultivasimu. Ketika kamu kembali, bacalah dengan tekun teknik kultivasi yang telah kutinggalkan di cincin spasial dan dapatkan guru yang hebat di masa depan untuk membimbingmu lebih jauh. Namun jangan lupa, kamu tidak boleh lengah terhadap siapapun. Selalu waspada. Sifat luar biasa yang kamu miliki dalam tubuhmu tidak boleh diungkapkan kepada orang lain." "Ya," Feng Jiu berkata sambil tersenyum. Pada saat itu, dia akhirnya mengakuinya sebagai gurunya. "Karena kalian berdua berada di dasar kolam bawah tanah yang dalam ini, kalian berdua tidak akan bisa keluar dari sini. Hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu adalah mengirimmu ke makam 1000 pedang. Setelah kau menemukan pedang ujung biru, jangan memamerkannya di depan orang lain dengan sembarangan, atau pedang ujung biru itu mungkin akan mendatangkan masalah yang tidak perlu kepadamu." Ia mengingatkan sekali lagi. "Tuan, setelah sampai di makam 1000 pedang, apa yang harus saya lakukan untuk menemukan pedang ujung biru?" Makam 1000 pedang adalah tempat orang mengubur pedang. Namun, setiap orang yang masuk ke makam 1000 pedang belum tentu menemukan pedang yang cocok untuk mereka. Pedang memiliki kesadaran spiritualnya sendiri dan mereka akan memilih pemiliknya, seperti halnya pedang tepi biru. Suaranya berhenti sejenak pada saat itu sebelum dia melanjutkan, "Karena kamu memiliki sedikit esensi darahku di tubuhmu, esensi itu akan menuntunmu ke lokasi pedang tepi biru. Namun, apakah kamu bisa mendapatkan pengakuan pedang tepi biru atau tidak, itu tergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak dapat membawa kembali pedang tepi biru kali ini, kamu harus memastikan bahwa kamu akan membawanya keluar dari makam 1000 pedang di masa mendatang." "Saya akan." Feng Jiu berjanji saat melihatnya menghilangkan penghalang batas dengan lambaian tangannya, dan Phoenix api kecil berlari masuk dengan kaki pendeknya. Dan saat berikutnya, dia melihat benda yang tampak seperti spiral muncul di tangannya dan dengan teriakan terakhir, "Maju terus." Kedua sosok itu mendapati diri mereka tersedot ke dalam spiral itu.